Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Wah, Ibu sangat senang sekali hari ini. Ternyata banyak yang ingin hadir ke dalam ruangan konseling ini. Sebelumnya, apakah tempat duduk kalian sudah nyaman atau mau diubah atau mau bergantian? Nyaman, Bu. Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman, Bu. Nyaman, Ibu. Nyaman. Baik. Sekarang kalau tempat duduk sudah nyaman, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa atau mau Ibu tunjuk? Saya, Bu, boleh. Baik, Siti, silahkan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Siti dan teman-teman. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apakah kabar anak-anak Ibu semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Baiklah, Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya untuk mengikuti konseling hari ini? Siap, Bu. Siap. Udah, Bu. Siap. Siap, Ibu. Baik, karena ini kita satu kelas, sepertinya sudah pada kenal semua, jadi kita tidak usah memperkenalkan diri. Selanjutnya, di dalam konseling kelompok, ada asas-asas yang harus dijaga. Yang pertama, asas kesukarelaan. Seperti yang anak-anak sudah hadir kemari, berarti anak-anak sudah bersukarela untuk mengikuti konseling pada hari ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Nanti diminta setiap anak-anak yang telah hadir mengungkapkan apa saja yang menjadi masalahnya. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Insya Allah. Dan nanti semua harus berkomitmen. Tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi di dalam ruangan ini. Baik ya anak-anak, apakah sudah mengerti atau ada yang ditanyakan? Paham, Ibu. Sudah paham, Sudah, Ibu. Paham. Sudah paham, Ibu ingin memberitahukan di dalam tahapan konseling kelompok ini kita akan memakan waktu atau mempunyai waktu yaitu 45 menit saja. Jadi selama 45 menit kita sama-sama di dalam ruangan ini. Oke. Baik, selanjutnya supaya semangat karena ini adalah menjelang siang, kita melakukan ice breaking dulu ya. Semuanya harus bergerak mengikuti gerakannya. Baik, ini Ibu tampilkan. Semuanya bergerak ya. Ibu, volume videonya boleh di sedikit, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Ya, Suaranya nggak ada, Bu. Diulang, Bu. Sekarang baru kedengaran, Bu. Diulang, Bu. iya Poppy. Kedengaran suaranya. Ini kita ulang ya. Udah? Bu, suaranya nggak ada loh, Bu. Sudah kedengaran, mungkin di awal memang tidak ada suaranya.
Ibu suaranya tidak ada, soalnya Ibu unmute. Di mute, Bu. Tidak ada. Dilanjut aja kali. Sedang jatuh cinta, jangan suka meninggalkan apa. Nenek bilang itu bahaya, berbahaya. Baiklah, mungkin itu untuk mencairkan suasana. Heni semangat sekali, Bu. Iya, terima kasih ini semangat. Masih semangat dia walaupun sudah siang. Baiklah anak-anak ibu, karena semangatnya sudah kembali, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan konseling. Yaitu hari ini kita akan membahas topiknya adalah meningkatkan disiplin siswa dalam perilaku terlambat ke sekolah. Sebelumnya anak-anak ibu tahu apa itu arti disiplin? Atau ada yang sering terlambat? Ayo satu orang saja. Izumi coba. Seru Bu, sering terlambat. Ya seru, Bu. Iya. Iya, seru sering terlambat. Iya, baik. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Apa ya penyebab-penyebab terlambat? Kenapa ya tidak bisa disiplin? Sebelum melihat tayangan yang akan Ibu tampilkan, semua anak-anak Ibu dimohon menyediakan kertas dan pensil. Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Yang pertama, yang akan kita bahas hari ini adalah materinya pengertian disiplin, bentuk-bentuk disiplin, faktor disiplin, pengertian terlambat, dan sebab akibat datang terlambat ke sekolah. Pengertian disiplin diartikan sebagai bentuk perilaku patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku, tetapi kepatuhan itu lebih ditekankan pada kesadaran diri, bukan karena paksaan. Bentuk-bentuk disiplin ada 4, yaitu yang pertama, hadir ke sekolah dan di ruang kelas pada waktunya. Yang kedua, menaati tata pergaulan di sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, belajar di rumah secara disiplin. Kemudian, faktor-faktor apa aja yang ada disiplin? Yang pertama itu adalah faktor diri sendiri. Bagaimana diri sendiri itu melaksanakan disiplin agar tidak mengganggu orang lain, atau bisa memanajemen diri sendiri, karena pada layanan konseling hari ini kita adalah memakai teknik manajemen. Jadi kita dituntut untuk bisa memanajemen diri kita sendiri. Kemudian ada faktor dari keluarga, kemudian ada faktor dari lingkungan. Selanjutnya, pengertian perilaku datang terlambat. Keterlambatan ke sekolah menurut Priani dan Benok adalah tingkah laku atau tindakan siswa yang tidak tepat atau melebihi waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Sepertinya anak-anak ibu yang berkumpul siang ini sering melakukan hal ini ya. Kemudian menurut Prayitno dan Erman Amti menyatakan gambaran yang lebih rinci tentang keterlambatan masuk sekolah, yaitu sering tiba di sekolah setelah jam pelajaran dimulai, memakai waktu istirahat melebihi waktu yang ditentukan, dan sengaja melambat-lambatkan diri masuk kelas meskipun tahu jam pelajaran sudah dimulai. Nah, dari presentasi yang Ibu sampaikan, di sini adalah gambaran tentang
disiplin tentang supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang tugas anak-anak ibu, karena dalam konseling kita memakai set manajemen, berarti kita harus bisa memanajemen diri kita. Tugasnya adalah, ayo sediakan kertas dan pulpen. Sudah, Sekarang Bu. tugasnya, tuliskan penyebab kalian datang terlambat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar tidak terlambat. Yang ketiga, reward atau hadiah apa yang akan didapat setelah tidak terlambat. Sudah selesai, atau Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Siti dan Popi orang pertama yang sudah selesai. Ayo Siti dulu. Presentasikan hasilnya. Oke, baiklah. Saya ingin menyampaikan ya penyebab saya sering terlambat itu karena kesiangan, Ibu. Kemudian kesiangannya karena saya malam itu sering nonton drakor, Ibu. Oh, drakor yang ada episode-episode itu Iya, ya? Bu. Kemudian bagaimana agar tidak terlambat? Sebaiknya saya mengurangi menonton film drakornya, Ibu, supaya tidak bangun kesiangan lagi, jadi bisa bangun lebih cepat. Kalau rewardnya, hadiahnya pasti saya bisa dapat pujian dari Ibu karena sudah bisa datang lebih cepat. Begitu, Ibu. Iya, mohon maaf Siti, coba diulang. Iya, saya ulang ya, Bu. Iya, baik. Iya, jadi Bu, penyebab saya datang terlambat itu karena saya kesiangan disebabkan sering menonton film drakor, Bu, drama Korea. Kemudian cara agar tidak terlambat lagi, saya mengurangi atau tidak menonton film Korea lagi di malam hari supaya saya bisa bangun lebih cepat. Rewardnya pasti dapat pujian dari Ibu karena saya sudah bisa datang dengan tidak terlambat lagi. Iya, baik. Kemudian, Popi, coba dipresentasikan. Iya, Ibu. Kalau saya, Bu, penyebab saya terlambat itu biasanya, satu, saya bangun kesiangan, Ibu. Kemudian, udah saya bangun kesiangan, saya terlalu lama di depan kaca, Bu. Terlalu lama bergaya. Itu, Bu, mama saya sampai marah itu, Bu. Kemudian, bagaimana agar saya tidak terlambat? Saya bangunnya lebih cepat. Kemudian, jangan terlalu lama di depan kaca kali ya, Bu, ya, bergayanya gitu. Kemudian, reward yang saya dapat biar saya tidak terlambat lagi. Mungkin dengan begitu, iya Ibu, saya bisa dipuji oleh Ibu, saya nggak dimarahi lagi, gitu Bu. Baik, apakah ada satu orang lagi yang sudah selesai? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba. Apa ini, Luan? Saya dulu, Bu. Uli. Ya, silakan Pak Fajar duluan. Oh iya, Pak Fajar, silahkan. Uli sabar ya, gantian. Baik, Ibu. Kalau saya kenapa lambat ke sekolah, selain saya juga telat bangun karena main TikTok, saya juga biasanya nunggu airnya udah terlalu dingin, Bu. Soalnya saya agak itu kalau mandi pagi, Bu. Terus, bagaimana caranya setelah materi yang Ibu paparkan tadi beberapa slide, harusnya saya lebih awal bangun, Bu, dan tidak lagi dengan air yang dingin. Terus reward apa yang saya dapat kalau saya tidak terlambat? Pertama, saya bisa masuk di jam pertama secara tepat waktu. Dengan begitu nilai saya juga akan meningkat, Ibu. Seperti itu, Ibu.
Iya, baik Fajar, terima kasih. Ternyata Fajar sudah dapat ya reward yang untuk kedepannya itu dia sudah memahaminya. Baik, satu lagi aja ya, Uli. Kasihan soalnya Uli kalau nggak dikasih dia cuci tangan tadi. Ya, terima kasih Ibu. Kenapa saya datang terlambat Ibu? Karena biasanya itu malam suka bermain game Ibu. Terus bagaimana agar tidak terlambat? Sepertinya saya akan kurangi waktu bermain game. Terus saya akan lebih cepat lagi untuk bangun paginya Ibu. Terus bagaimana reward terserah Ibu saja ya, hadiah apa ya kira-kira yang bagus untuk saya Bu. Terima kasih Bu. Pasrah ya Uli ya. Uli pasrah orangnya. Jadi teman-teman semua kita ambil 4 masalah. Kira-kira dari 4 masalah, masalah mana yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu? Masalah Sitika, masalah Ulika, masalah Fajarkah, atau masalah Poppy? Kayaknya masalahnya hampir sama Ibu, karena bangun Masalahnya berkaitan, iya Bu. berkaitan. Jadi semuanya waktu. Iya, baiklah kalau berkaitan kita ambil masalah si Poppy dulu aja ya. Karena si Poppy ada menjelaskan bahwa dia lama berkaca. Dia lama bergaya, Bu. Dia bergaya. Bu. Nah, ini karena masalah Poppy datang terlambat karena dia suka bergaya di depan kaca terlalu lama. Ayo teman-teman, siapa yang bisa kasih masukan? Apa supaya Poppy tidak lama berkaca dan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Ayo siapa mau kasih masukan? Oh iya, ada Yasrul. Coba Yasrul. Suaranya masih mute Yasrul. Saran saya supaya si Poppy tidak lama-lama berkaca, bawa aja kacanya ke sekolah, Bu. Iya benar, tapi kalau di sekolah kan ada peraturan ya. Bu, saran Yasrul Iya. benar, Bu. Ayo teman yang lain boleh, nanti kita akan bahas saran Yasrul. Yang lain, saran apa lagi supaya Poppy tidak terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Ya, Izumi, sarannya apa? Poppy kan sudah cantik, jadi nggak usah terlalu lama-lama di depan kaca, begitu ya. Kamu langsung berangkat aja, nggak usah lama-lama di depan kaca. Itu aja sih, Bu. Ya, apakah ada yang lain? Sudah ada 2 berarti, yang satu membawa kaca, kemudian yang satu harus percaya diri ya Izumia tadi. Kemudian ayo, ada satu lagi. Kira-kira saran apa ya supaya Poppy tidak terlambat ke sekolah? Ada? Mungkin Harus menerima diri ya Bu ya, menerima diri apa adanya. Iya, supaya waktunya itu tidak dihabiskan untuk berkaca saja. Karena kan sudah berkaca, kita seharusnya cepat ya. Atau ada solusi yang dari Ibu. Solusinya adalah kalau Poppy ingin berkacanya lama-lama, bangunnya harus lebih cepat. Dan membawa kaca. Tapi lihat dulu, peraturan di sekolahnya boleh apa tidak membawa kaca yang seperti dikatakan Yasrul. Tapi kalau di sekolah kita tidak boleh, nanti orang belajar dia sih berkaca-kaca seperti itu. Jadi harus bisa memanajemen waktu ya Poppy. Iya Bu, itu Yasrul itu sok-sokan itu Bu, padahal dia sering minjem kaca saya. Iya benar, Yasrul kamu jangan menyarankan yang tidak-tidak, karena di peraturan sekolah tidak boleh membawa kaca. Jadi saran yang pertama itu harus bangun lebih awal. Boleh berkaca tapi tidak memakan waktu berangkat ke sekolah. Ya Poppy ya? Iya Bu. Berarti Poppy sudah tahu solusi yang akan Poppy dapatkan supaya agar tidak terlambat ke sekolah. Untuk rewardnya itu Poppy boleh dapat dari Ibu supaya dengan pujian atau Ibu tidak marah lagi kepada Poppy. Tetapi reward diri sendirinya adalah supaya nanti nilainya baik ketika Poppy tidak lagi terlambat. Begitu ya Poppy? Iya Bu. Nah, karena waktunya sedikit pada hari ini, kita akan mengentaskan dulu satu masalah saja. Untuk masalah berikutnya, untuk masalah Fajar, masalah yang lain, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian,
sebelum lanjut, Ibu akan setelah apa yang kita bahas, Ibu akan menayangkan bahwa apakah benar alasan-alasan tadi. Nih, akibat apa yang terjadi jika terlambat datang ke sekolah? Yang pertama, akan memiliki nilai rendah, tidak naik kelas, hubungan dengan guru terganggu kan, karena nanti ibunya marah nih. Kemudian hubungan dengan kawan sekelas juga terganggu. Kita terlambat, teman belajar, kawan yang lain sudah terganggu. Kemudian kegiatan di luar sekolah tidak terkendali. Seperti tadi ada yang main-main game, itu bisa mengakibatkan kegiatan sekolahnya tidak terkendali. Baik, sekarang sebelum diakhiri, Ibu ada video tentang keterlambatan. Ayo anak-anak Ibu lihat semuanya. Biasakan lo terlambat. Masih mending masuk daripada enggak. Iya sih. Ya tapi jangan dibiasain juga lah. Untung aja guru belum masuk. Ya justru itu makanya santai aja. Ya terserah lu aja dah. Kacang yuk. 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 Iya gue dikacangin. Susah banget sih lo. Tar dulu. Ntar. Oh iya yuk. Kan kita ada kerja kelompok tuh. Nah, ntar malam kita kerjain aja. Ya udah, mau kerja di mana? Di rumah gua aja. Lo bisa kan? Iya, nanti gua datang kok. Ya udah, datang lo ya. Iya. Baik aja sih. Oh iya. Aduh. Gue lupa ya. Sorry ya. Sorry. Ah, kebiasaan lu mah. Yaudah, lu mau ngerjain kapan lagi? Gua datang kok. Ya udah. Nanti gua kabarin lagi dah. Nah, gitu dong. Jangan marah. Sorry ya. Ya. Susah banget sih lu. Jangan lupa besok ulangan. Jangan sampai terlambat lu. Iya. Santai aja, Pak. Udah, terserah lu aja dah. Gue cabut duluan ya, yuk.
Ini akibat main game. Akhirnya dia terlambat. Jadi ada ya salah satu juga alasannya karena main game. Mungkin singkat aja, Bu. Iya kan. Kemudian dia terlambat, terus dia tidak bisa masuk, kemudian berefek kepada nilainya. Dan kemudian dia menyadarkan diri bahwa dia harus berubah. Dia harus berubah dan kemudian mulai memiliki manajemen apa yang harus dia lakukan. Mungkin seperti itu. Baiklah anak-anak, setelah penayangan video dan materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada tanggapan atau ada yang memberikan tanggapan tentang perilaku telat? Boleh, Bu. Wiwi mungkin? Boleh, Bu. Kalau menurut saya, Bu, dari semua perilaku yang lambat datang ke sekolah, itu kuncinya cuma satu, Bu. Kita harus disiplin diri. Kalau kita sudah disiplin diri, aktivitas kita itu bisa teratur, Bu. Itu kalau saya. Iya, apakah ada yang lain, teman-teman? Satu orang lagi? Yang mau menyimpulkan? Rini mungkin? Kalau menurut saya, Bu, disiplin diri itu membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya, benar. Semua jawabannya benar. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ingin merubah perilaku tidak disiplin, salah satunya supaya tidak terlambat datang ke sekolah, berarti kita harus memanajemen diri kita dulu. Yang pertama, harus bisa mengatur waktu, ya kan? Mengatur waktu dan merencanakan apa saja yang akan kita lakukan supaya tidak terjadi terlambat. Baiklah, kita sudah sama-sama menyimpulkan bagaimana supaya tidak terlambat dari masalah si Poppy. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD ya anak-anak. Ayo semuanya, ini Ibu akan membagikan LKPD. Iya, Bu. Dan lembar evaluasi. Dan diisi ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah selesai, sebelum diakhiri, Ibu punya tugas satu lagi. Untuk semua anggota kelompok, tugasnya adalah Ibu akan memberikan kartu kontrol. Kartu kontrolnya, ini Ibu akan share dan Ibu jelaskan. Yang harus dikerjakan selama 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya. Untuk semua anggota kelompok. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nanti di sini kalian mengisi nama kelas. Kemudian setiap hari, Senin misalnya, kalian harus meminta tanda tangan orang tua sebelum berangkat. Kemudian sampai sekolah menulis nama guru dan minta tanda tangan guru piket serta keterangan waktu. Setelah seminggu berakhir, baru Ibu tanda tangani. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Bu, paham. Tidak ada, Ibu. Bu. Sudah Sudah paham. jelas. Ya, alhamdulillah. Ibu akan membagikan kartu kontrol ini masing-masing. Dan ini akan dikontrol setiap hari. Kemudian di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baiklah, sebelum Ibu menutup pertemuan konseling kita hari ini, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan ketika kita ingin berhasil, kita harus dapat memanajemen diri kita sendiri, terutama memanajemen waktu. Karena dimulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Boleh dipimpin kembali oleh Henny mungkin ya, sekarang gantian. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Baiklah, alhamdulillah kegiatan hari ini selesai dan Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga di
pertemuan berikutnya kita sudah memiliki tema tadi ya yang belum terbahas, yaitu permasalahan Siti, permasalahan Wiwi, dan Fajar. Kemudian kita akan membahas kartu kontrol yang Ibu berikan. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desaf. Ya baiklah Bu Fajar. Untuk Ibu Rahmania ya terima kasih ya atas tampilannya. Saya rasa sudah bagus ya, sudah sesuai dengan tahapannya. Tidak perlu lagi dikoreksi. Penyampaian materinya juga sudah, artinya ada apa namanya, ada alternatif permasalahan, ada solusinya, kemudian hal yang belum terselesaikan, kesepakatan kelompok untuk membahas pada pertemuan berikutnya. Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin yang lain lagi mengingat waktu.